Hai, salam teman-teman. Kembali lagi bersama Apri Manalu di sini di kisah kami di Kanada. Untuk video kami kali ini, kami mau share mengenai pengalaman hidup kami, terutama mengenai duka yang baru saja kami alami. Kami kehilangan uh, orang terkasih kami, papa kami, minggu lalu. Jadi kami mau kasih itu, mau share sama teman-teman. Seminggu yang lalu, tanggal 23 Januari 2022, tepatnya pukul 8.30 pagi di Bekasi, papa meninggal dunia, papa mertua saya dan papa dari suami saya Eko, Bapak Sumardi Jono, dan papa dipanggil Tuhan dalam keadaan seperti biasa gitu. Papa dia panggil Tuhan sangat cepat dan kita melihat itu seperti anugerah dari Tuhan karena papa meninggal tidak kesakitan, dan juga papa meninggal ketika duduk dan sangat cepat. Dan kalau kami mendengar cerita dari mama, papa dipanggil itu sangat cepat, jadi seperti tubuh pisah dari roh, diambil dari tubuh tuh dengan pisah begitu saja. Jadi seketika gitu, detik itu juga papa meninggal, dan meninggalnya juga di sofa ketika duduk gitu. Dan itu kami melihat suatu anugerah dari Tuhan karena papa nggak sakit, karena nggak kesakitan ya, dan tidak harus di rumah sakit lama gitu, tapi cara panggil papa indah buat kami gitu, dan itu anugerah dan karunia Tuhan gitu. Dan kami juga tahu belakangan ternyata papa cerita sama mama kalau doanya dia, kalau harapannya beliau itu dia kalau meninggal nggak menyusahkan anak-anaknya, mantu dan cucunya. Jadi papa meninggal di hadapan istrinya dan sebentar gitu, dan kami sebagai anak-anaknya dan cucunya juga merasa kehilangan sekali karena tiba-tiba gitu. Dan kami mengira beliau semakin kuat gitu, semakin baik, tapi ternyata Tuhan bermaksud lain. Jadi papa cepat banget meninggalnya, dan kami semua shock, kaget, sangat berduka, sangat kehilangan. Apalagi kami di sini yang ada di Kanada, kami nggak bisa pulang karena kondisi COVID sekarang gitu ya. Jadi berat banget buat kami, dan kami nggak bisa mengantarkan beliau ke tempat peristirahatannya yang terakhir gitu, dan nggak bisa menyentuh. Jadi itu berat bagi kami sekeluarga. Tapi kami melihat penyertaan Tuhan dari segala prosesi dan juga apa yang terjadi di dalam hidup kami ini. Benar-benar bagaimana kami menjalani kehilangan dari orang yang sangat kami kasihi gitu. Dan kali ini saya mau share sama teman-teman mengenai renungan atau reflection saya gitu, menghadapi semua ini. Saya mau bacakan sama teman-teman dari kejadian 2 ya. Kejadian 2 ayat. Jadi dari kitab Kejadian 2 ayat 7 akan saya bacakan. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk hidup. Jadi karena kita melihat betapa cepatnya gitu papa berangkat dipanggil Tuhan, dan dalam keadaan baik-baik, maksudnya nggak kesakitan, jadi kita nggak ada antisipasi kalau beliau akan dipanggil Tuhan. Jadi kita melihat itu kayak anugerah. Hidup itu adalah anugerah gitu buat kita, dan hidup itu adalah pinjaman dari Tuhan. Nah, kalau kita dilihat di Kejadian 2 ini, hidup itu adalah nafas Tuhan. Jadi kita masih bernafas ini, hidup ini adalah pinjaman dari Tuhan. Kita bernafas itu karena Tuhan gitu. Kita masih bisa hidup, kita masih bisa melakukan aktivitas kita karena ada Tuhan di dalam kita. Ada roh Tuhan di dalam kita, dan ini juga didukung dari. Dan di Kejadian 6 ayat 3 ini, firman Tuhan tuh begini, rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia, karena manusia itu adalah daging, tapi umurnya akan 120 tahun. Jadi kita hidup itu
adalah karena anugerah dari nafas yang Tuhan kasih, kehidupan yang Tuhan kasih di dalam hidup kita. Jadi ketika kita masih di dalam kandungan, ketika kita masih bisa terus berkembang itu dari embrio terus makin gede, Tuhan sudah ada di situ. Ketika kehidupan itu hadir, Tuhan itu sudah ada di situ. Dan ini di Kejadian 6 ayat 3 ini malah ditekankan lagi, rohku ada di dalam manusia itu, rohku ada di dalam makhluk hidup itu. Dan saya ngelihat, saya diingatkan kembali kalau kita hidup ini di dunia ini, itu adalah suatu anugerah Tuhan. Karena di dalam tubuh kita ini adalah roh Tuhan yang tinggal di dalam kedagingan kita, di dalam ini kita, kulit kita semua. Ada roh Tuhan, dan dialah yang meminjamkan itu buat kita sehingga kita bisa hidup di sini, di bumi ini. Dan hidup itu adalah kesempatan gitu. Dan kalau kita lihat di Mazmur, dan kalau kita baca di Mazmur Mazmur 90 ayat 10, di sini dibilang, masa hidup kami 70 tahun dan jika kami kuat 80 tahun. Jadi masa hidup manusia itu 70 tahun biasanya rata-rata. Kalau di Indonesia umur manusia sekitar 70 tahunan ya. Tapi kalau di negara maju kayak di Kanada itu bisa 80-84 tahun rata-rata gitu. Manusia bisa hidup gitu. Jadi hidup kita itu sebenarnya udah ditentukan. Kalau tadi yang kita baca dari Genesis, dari Kejadian 6 tadi, 6 ayat 3 itu, umur manusia masih Tuhan kasih 120 tahun. Tadinya manusia itu umurnya Tuhan kasih 900-an tahun, tapi karena manusia itu semakin jahat, kalau kita lihat di Kejadian 6, Tuhan kurangi jadi 120. Tapi kemudian berangsur-angsur di Mazmur ini dibilang malah umur kita adalah 70 dan maksimum juga 80 kalau kita masih bisa kuat gitu. Kalau fisik kita masih kuat, karena semakin kita tua, fisik kita yang semakin rapuh, fisik kita yang semakin nggak kuat. Saya ngelihat ketika papa mertua saya, mama mertua saya datang di sini, dan biasanya kalau mereka kunjungi kami kan lama ya, bisa sampai 5 bulan, 6 bulan gitu, dan kita ngelihat gimana kehidupan mereka di masa tua mereka gitu, dan kita ngelihat badan mereka semakin rapuh dan mereka semakin lemah, jalan juga semakin susah buat mereka, dan ketika mereka tidur pun mereka nggak bisa tidur nyenyak sepanjang malam kayak kita yang sekarang masa-masa produktif seperti ini. Mereka tidur pun terbangun-bangun gitu, karena memang udah begitu. Jadi mereka sekarang tengah malam bangun dan mereka berdua saling membangunkan, dan lalu mereka berdoa, lalu baca Alkitab tengah malam, bisa jam 2 malam, jam 3 malam mereka bangun, dan kemudian mereka lanjutkan tidur lagi. Jadi kita melihat di masa tua itu jam mereka pun berbeda dengan kita, dan kebiasaan mereka pun berbeda dengan kita, karena secara biologis mereka sudah ibaratnya sudah berbeda dengan kita ya. Jadi tidak sekuat kita lagi, stamina pikiran mereka juga, dan ketika mereka melakukan keseharian mereka juga yang kita lihat ya semuanya serba slowing down, semuanya serba pelan-pelan gitu, dan itu kita melihat bagaimana tua itu, dan ternyata kita juga kita kan sebagai manusia paling hidup ya itu tinggal 70 atau 80 tahun gitu ya. Dan itu juga kalau kita di negara maju bisa jadi 80, tapi di Indonesia kebanyakan ya suatu kebahagiaan kalau bisa mencapai umur 70 tahun, dimana kita bisa melihat keturunan kita dan melihat cucu kita gitu. Itu suatu anugerah kalau kita bisa hidup selama itu. Bahkan sebagian orang ada yang meninggal dan dipanggil Tuhan lebih cepat lagi kan. Nah, apalagi kalau saya sekarang ini, kalau saya pikir-pikir, hidup saya tinggal 40% lagi gitu. Karena saya sudah melewati 60% dari hidup saya, dan saya tinggal 40% lagi. Itu pun jika Tuhan karuniakan saya hidup sampai 70 tahun gitu. Jadi yang teman-teman dan saya bisa dapatkan itu, setiap hari kita masih hidup, kita masih punya waktu 24 jam sehari, itu adalah anugerah dari Tuhan. Bagaimana cara kita memanfaatkannya? Karena at the end of the day,
kita itu expired, kita itu akan mati, dan kita akan menghadap pencipta kita. Apakah kita sudah memanfaatkan waktu yang Tuhan berikan sama kita dengan berharga? Apa kita memanfaatkannya, menyanyiakannya hanya untuk sesuatu keduniawian? Karena nanti ketika kita pulang, kita nggak bawa harta kita. Kita nggak bawa apa-apa. Dan bahkan tubuh kita ini jadi apa? Jadi debu kan? Kembali lagi ke tanah. Yang menghadap Tuhan, itu roh kita. Karena itu punyanya Tuhan gitu. Jadi dia kembali lagi ke penciptanya. Kembali lagi ke empunya roh itu sendiri. Dan dia akan melaporkan apa aja yang sudah kita lakukan. Apakah kita hidup sesuai perkenanan dia? Atau kita hidup dengan nggak tahu, dengan keinginan kita sendiri. Dan kita mengejar sesuatu yang salah. Kita mengejar sesuatu yang cuma untuk di dunia ini. Karena dunia ini cuma sementara. Hidup kita di dunia ini cuma sementara. Dan hidup kita yang akan kekal itu nanti setelah kita kematian. Dan kita dikasih kesempatan untuk hidup buat Tuhan, itu sangat berharga. Jadi yang saya ingin sampaikan adalah, mari kita pause, mari kita berhenti sejenak dan merenungkan apakah tujuan hidup saya gitu. Apakah saya sudah menjalaninya dengan baik? Apakah saya sudah mengingat pencipta saya? Apakah saya sudah berbuah? Karena kalau kita baca di Kejadian, Tuhan bilang kita berbuahlah gitu. Dan beranak cuculah, pelihara bumi. Apakah kita sudah begitu? Ataukah kita hanya hidup untuk diri kita sendiri, tanpa memperhatikan sekitar kita? Jadi itu yang pengen saya sampaikan, terutama di masa sekarang ini, di masa fase hidup kami yang saat ini kami sedang berduka. Perpisahan itu berat, kami tahu nanti kami akan ketemu lagi gitu ya. Tapi perpisahan itu berat karena tiba-tiba kita nggak bisa ngomong lagi dengan orang yang kita kasihi. Kita nggak bisa cerita lagi. Tapi kita percaya suatu hari nanti kita akan kembali bertemu. Ketika kita sudah selesai tugas kita di dunia ini. Jadi teman-teman, lakukan yang terbaik. Lakukan terbaik as if seperti setiap hari itu adalah hari terakhir kita. Tuhan memberkati. Semoga teman-teman have a blessed week. Seperti juga kami di sini. Tetap kuat dalam Tuhan. Jaga hati pikiran. Dan jadi berkat dan berbuah setiap hari. Sampai jumpa. Tuhan berkati.